sensus plenior, ortodoksi, dan ortopraksi. Bapak Ibu, mari kita pahami kedua istilah ini dulu ya. Sensus plenior. Sensus plenior adalah istilah Latin yang berarti makna yang lebih penuh. Fuller meaning. Di dalam hermeneutika Kristen, sensus plenior menunjuk kepada makna yang dikehendaki Allah di dalam suatu teks Alkitab yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh penulis manusia pada saat ia menuliskannya. Dengan kata lain, penulis manusia menulis dengan maksud tertentu, namun Roh Kudus yang mengilhami Alkitab memiliki maksud yang lebih luas dan lebih dalam yang baru tersingkap kemudian, Bapak Ibu. Contohnya Yesaya 7 ayat 14 ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Di dalam konteks awal, nubuat ini berbicara kepada Raja Ahaz pada zamannya. Tetapi Matius 1 ayat 23 melihat penggenapan yang lebih penuh di dalam kelahiran Yesus Kristus, Bapak Ibu. Jadi, makna historis awalnya tanda bagi Ahaz. Makna lebih penuh atau sensus pleniornya adalah Mesias yang lahir dari perawan. Contoh lain, Hosea 11 ayat 1. Dari Mesir, kupanggil anakku. Awalnya berbicara tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Tetapi Matius 2 ayat 15 menerapkannya kepada Yesus ketika kembali dari Mesir. Ini menunjukkan adanya makna yang lebih penuh dari rencana Allah ini. Lalu apa ortodoksi? Kata ini berasal dari kata ortos ya, yang artinya benar, dan doxa yang artinya ajaran atau kepercayaan. Artinya ajaran yang benar. Ortodoksi menjawab pertanyaan apa yang harus saya percayai ini. Contohnya, Allah Tritunggal, Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia, keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, kebangkitan tubuh. Seseorang dapat menghafal semua doktrin ini dan memiliki ortodoksi yang baik, tetapi belum tentu hidupnya benar. Lalu apa ortopraksi? Berasal dari kata ortos, yaitu benar, dan praksis, yaitu tindakan. Artinya praktek hidup yang benar. Ortopraksi menjawab pertanyaan bagaimana saya harus hidup. Contohnya, mengampuni musuh, mengasihi orang miskin, jujur di dalam pekerjaan, menolong sesama, hidup kudus. Yakobus menegur orang yang memiliki ortodoksi tanpa ortopraksi. Di mana? Di Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini. Jadi apa hubungan ketiganya? Sensus plenior menolong kita melihat kedalaman firman. Ortodoksi menolong kita memiliki iman yang benar, dan ortopraksi menolong kita menjalani hidup yang benar. Jika salah satu hilang, kehidupan rohani menjadi pincang, Bapak Ibu. Sensus plenior tanpa ortodoksi, spekulasi liar. Ortodoksi tanpa ortopraksi, kemunafikan. Ortopraksi tanpa ortodoksi, moralitas tanpa kebenaran. Ini dari makna yang tersembunyi menuju hidup yang terbentuk. Lukas 24 ayat 27 lalu menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dan di dalam seluruh kitab suci. Dua murid berjalan menuju Emmaus. Mata mereka terbuka tetapi tidak melihat. Telinga mereka terbuka tetapi tidak mengerti. Mereka membawa Alkitab di dalam ingatan, tetapi kehilangan Kristus di dalam pengertian. Betapa banyak orang percaya hidup seperti ini, Bapak Ibu. Mereka hafal ayat, mereka hafal doktrin, mereka hafal kitab tata ibadah, tetapi hati mereka jauh dari apa? Dari api hadirat Tuhan. Mereka mengetahui firman, namun firman belum mengetahui mereka. Mereka mengenal peta, tetapi belum pernah menginjak tanah perjanjian, Bapak Ibu. Allah menyembunyikan mutiara di dalam firman-Nya.
Firman Tuhan itu seperti lautan, Bapak Ibu. Di permukaan terdapat ombak, di kedalaman terdapat mutiara. Banyak orang hanya bermain di tepi pantai. Mereka melihat huruf, mereka melihat sejarah, mereka melihat tokoh-tokoh, tetapi Kristus melihat lebih jauh. Ketika Yesus membuka kitab Musa, para nabi dan Mazmur, ia menunjukkan bahwa seluruh Alkitab berbicara tentang dirinya. Inilah sensus plenior, makna yang lebih penuh. Makna yang disembunyikan di dalam hikmat Allah. Nuh bukan sekedar pembuat bahtera. Bahtera berbicara tentang Kristus. Anak domba Paskah bukan sekedar korban. Ia menunjuk kepada Kristus. Yusuf yang dijual saudara-saudaranya berbicara tentang Kristus. Yunus di dalam perut ikan menunjuk kepada Kristus. Seluruh Alkitab seperti sungai mengalir menuju satu samudera, Yesus Kristus. Jangan berhenti pada pengetahuan. Masalah gereja modern itu bukan kekurangan informasi. Masalahnya adalah kebanjiran informasi justru. Rak-rak penuh buku, telepon genggam penuh khotbah, internet penuh tafsiran. Tetapi dunia tetap haus akan kasih. Kita hidup di dalam zaman ortodoksi yang melimpah, namun ortopraksi yang menipis. Banyak orang mengetahui Roma. Sedikit orang hidup seperti Roma. Banyak orang menghafal Efesus. Sedikit orang hidup seperti Efesus. Banyak orang memperdebatkan doktrin. Sedikit orang membasuh kaki sesamanya. Farisi adalah contoh tragis. Mereka benar di dalam banyak doktrin, tetapi salah di dalam banyak tindakan. Kepada kepala mereka itu penuh dengan terang. Hati mereka penuh bayang-bayang. Mereka tahu hukum, tetapi kehilangan kasih, Bapak Ibu. Ortodoksi harus melahirkan ortopraksi. Pohon yang sehat menghasilkan buah. Iman yang sehat menghasilkan kasih. Doktrin yang sehat menghasilkan kekudusan. Jika tidak menghasilkan buah, ada sesuatu yang salah pada akarnya. Apa gunanya berbicara tentang kasih karunia jika kita tidak mengampuni? Apa gunanya berbicara tentang salib jika kita tidak memikul salib? Apa gunanya berbicara tentang Kristus jika karakter kita tidak menyerupai Kristus? Allah tidak hanya mencari orang yang dapat menjelaskan Alkitab, Bapak Ibu. Allah mencari orang yang menjadi surat Kristus yang terbuka. Dunia tidak membaca bahasa Yunani. Dunia tidak membaca bahasa Ibrani. Tetapi dunia membaca hidup kita. Gereja dipanggil untuk melihat lebih dalam dan hidup lebih benar. Aku percaya Roh Kudus sedang memanggil gereja kembali ya. Bukan hanya kembali kepada pengetahuan, tetapi kembali kepada transformasi, bukan hanya memahami nubuat, tetapi menjadi umat yang kudus. Bukan hanya melihat makna yang tersembunyi, tetapi menjadi kesaksian yang terlihat. Allah sedang mencari orang-orang yang mencintai firman dengan segenap akal, mencintai Kristus dengan segenap hati, dan melayani sesama dengan segenap hidupnya. Mereka menggali kedalaman firman, mereka memegang kemurnian doktrin, mereka berjalan di dalam ketaatan. Pada akhirnya, Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak teori yang engkau kuasai. Ia akan melihat apakah firman itu telah menjadi daging di dalam hidup kita. Sensus plenior mengajar kita bahwa firman memiliki kedalaman yang tidak terselami. Ortodoksi mengajar kita apa yang harus dipercaya. Ortopraksi mengajar kita bagaimana harus hidup. Ketika ketiganya bertemu, lahirlah murid yang dewasa. Pikirannya diterangi oleh kebenaran, hatinya dibakar oleh Kristus, dan langkahnya diarahkan oleh Roh Kudus. Seperti murid-murid di jalan ke Emmaus, kiranya hati kita terus berkobar ketika Tuhan membuka kitab suci, hingga dunia melihat bukan hanya Tuhannya saja yang kita percayai, tetapi juga siapa yang hidup di dalam kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.